Bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa menyatakan anugerah demi anugerah di dalam kehidupan kami. Biarlah sebagaimana pujian ini, ketika kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang selalu diberkati oleh Engkau Tuhan dengan berkat yang limpah. Maka hidup kami pun kami jadikan sebagai alat berkat Tuhan di tengah-tengah dunia yang Tuhan masih izinkan untuk kami ada, diam dan menjalani hidup kami. Kami bersyukur kembali hari ini di dalam bait-Mu kami boleh ada, menyatakan akan pujian penyembahan kami dan saat ini kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Biarlah sungguh mata, telinga, hati kami terbuka sungguh untuk kebenaran firman-Mu. Dan Allah Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami mengerti dengan baik dan akan firman-Mu dan terlebih lagi menghidupinya, melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Sehingga kami sungguh boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh memperkenankan hati-Mu. Kami sungguh menyerahkan setiap kami baik hamba-Mu, setiap umat-Mu. Dalam segala keterbatasan kami, kuasa Tuhan sempurna bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, bolehkah ya sekali lagi, tadi liturgis ya sudah meminta Bapak Ibu untuk boleh menyapa kiri, kanan, depan, belakang. Bolehkah sekali lagi boleh menyapa samping kiri kanan ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba sibuk, dan serba digital. Kita terhubung dengan ratusan orang lewat handphone kita. Ya. Tapi seringkali banyak orang merasa kesepian, merasa kosong dan tidak benar-benar dikenal. Sudah saya pernah mendengar keluh kesah dari seorang ibu yang begitu aktif melayani. Dia ikut ibadah jemaat, persekutuan, bahkan sering juga terlibat dalam kepanitiaan gereja tiap tahun, begitu aktif. Tapi ibu ini berkata, saya sibuk dengan segala kegiatan rohani, tapi seringkali saya tidak merasa dekat dengan Tuhan dan tidak merasa dekat dengan sesama saudara seiman. Bahkan jujur dikatakan bahwa dari sekian jemaat yang datang beribadah di gereja, mungkin hanya bisa dihitung dengan jari orang yang saya kenal. Yang tahu namanya, bahkan juga yang tahu pun dengan kondisinya, tinggalnya di mana itu lebih sedikit lagi. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita merasa seperti itu? Kita hadir di gereja tiap minggu, kita aktif melayani, kita sibuk, tetapi hati kita sering merasa kering karena jauh dari hadirat Tuhan, jauh dengan anggota jemaat yang lain. Bahkan tidak mengenal sesama saudara seiman. Seorang teolog dan penulis rohani Katolik Belanda, Henry Nouwen, bersama kedua rekannya Donald McNeill dan Douglas Morrison, menulis tentang spiritualitas Kristen. Mereka menulis sebuah buku, Compassion, A Reflection on the Christian Life. Di dalam buku ini, Nouwen bersama rekannya menyebut 3 pilar utama yang menumbuhkan spiritualitas atau kehidupan rohani sejati. Yaitu kehadiran, kebersamaan, dan belas kasihan. 3 hal ini bukan sekedar konsep teologis, tetapi secara nyata kita melihat di dalam Alkitab adalah merupakan cara hidup Yesus setiap hari ketika dia ada di tengah-tengah dunia. Cara hidup Yesus setiap hari di tengah-tengah manusia pada masanya. Nah, saat ini kita akan merenungkan bersama tema ini, membangun spiritualitas Kristen, kehadiran, kebersamaan, belas kasihan. Kita akan bersama mempelajari tema ini, merenungkan tema ini melalui satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita bersama melihat akan bagian ini. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37.
Bapak Saudara, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, ya silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing atau di tayangan di multimedia. Perikop ini berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan." Ayat 33. "Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, 'Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.' Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, 'Pergilah dan perbuatlah demikian.'" Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, teks ini dimulai dengan seorang ahli Taurat yang datang untuk mencoba Yesus. Ya, kita lihat di ayat yang ke-25 dicatat di situ. Ya, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus balik bertanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Bagaimana engkau membacanya?" Kemudian jawaban ahli Taurat itu benar, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita tahu ini adalah merupakan hukum yang utama dan yang terutama. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-29, ahli Taurat ini belum merasa puas. Di bagian ini dicatat, untuk membenarkan dirinya ia berkata, "Siapakah sesamaku manusia?" Perhatikan, ahli Taurat ini bertanya, "Siapakah sesamaku?" Tetapi Yesus menjawab dengan cerita, satu perumpamaan yang mengubah fokus, bukan siapakah sesamaku, tetapi menjadi sesama bagi siapa. Saudara-saudara, spiritualitas dimulai dengan kehadiran. Saudara-saudara, mari kita perhatikan kisah perumpamaan ini. Yesus memulai di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem ke Yeriko perkiraan jaraknya itu kira-kira 27 km. Ini adalah satu jalan yang berbahaya, yang curam, dan banyak perampok. Dan bagaimana dicatat dalam perumpamaan itu benar, orang itu jatuh ke tangan penyamun, dia dipukuli, dia ditinggalkan setengah mati, ya, hampir mati. Terluka parah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan, datanglah seorang imam. Ayat yang ke-31.
Datanglah seorang imam yang kebetulan melewati jalan itu. Apa yang dilakukan oleh imam itu? Di sana dicatat, imam itu melihat, tetapi kemudian dia melewatinya ke seberang jalan. Imam itu tidak peduli. Lalu kemudian datang juga seorang Lewi. Di ayat yang ke-32 dikatakan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kalau sang imam tadi dia kebetulan melewati jalan itu. Tetapi orang Lewi itu dikatakan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ya, sengaja datang ke tempat itu, tetapi kita melihat apa juga yang dilakukan oleh orang Lewi ini. Dicatat di sana dikatakan dia datang dekat, dia melihat, tetapi tetap melanjutkan perjalanan. Dia tidak peduli dengan orang yang terluka parah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihkan Tuhan, dua tokoh agama ini ada secara fisik di tempat peristiwa itu saat itu. Tetapi hati mereka tidak punya kepedulian terhadap orang yang terluka parah ini. Mereka tidak hadir secara spiritual. Mengapa mereka tidak hadir? Banyak kemungkinan. Mungkin banyak alasan yang bisa mereka berikan. Mungkin mereka takut menjadi najis. Mereka tidak kenal orang itu. Mereka takut mengambil resiko. Mereka takut untuk terlibat. Ya. Atau karena mereka sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Apapun alasannya, kita melihat kedua tokoh agama ini. Mereka ada di situ secara fisik. Tapi mereka tidak punya hati untuk memperhatikan orang yang sedang terluka ini. Tapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, perhatikan ayat yang ke-33. Dikatakan, tetapi seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan itu ke tempat orang itu, dan ketika ia melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, di sini juga ada kata melihat. Kata melihat di sini penting. Karena kita melihat di sini tidak hanya melihat dengan mata, tetapi orang Samaria ini dia melihat dengan hati. Dia hadir di situ, dia ada di situ di tempat terjadi peristiwa itu. Berbeda dengan imam dan orang Lewi yang juga melihat, tetapi hanya melewati. Kita melihat di situ orang Samaria itu dikatakan dia berjalan ke tempat orang itu. Dia berjalan, dia mendekati orang itu. Dan ketika melihatnya dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia kita hari ini penuh orang yang melihat tetapi sedikit yang benar-benar hadir. Beberapa waktu yang lalu di jalan tol, waktu saya menuju mungkin sekitar berapa minggu atau 2 minggu yang lalu dari Suparna ke sini, macet tiba-tiba gitu ya, bukan tiba-tiba ya, sepertinya memang sudah macet panjang. Dan ternyata ada kejadian itu truk yang ada muatan itu terguling gitu ya. Ya, jadi apa yang terjadi? Macet kan. Dan begitu banyak orang yang mungkin mau posting ya, memvideokan dan mau kasih berita. Ya memang itu penting juga ya. Kadang-kadang ya kita bisa tahu kondisi perjalanan dari informasi yang ada yang orang melewati. Ya. Tapi belum tentu mereka bisa berhenti karena macet, karena sudah gak bisa jalan. Bukan berhenti untuk memberikan pertolongan kepada orang yang sedang kesusahan. Kita sering kali di dalam kondisi seperti ini. Kita hadir secara fisik, tetapi hati dan pikiran kita entah di mana. Kita bisa duduk bersama keluarga, tetapi jari kita sibuk di layar ponsel. Kita datang ke gereja, tapi hati kita sibuk memikirkan urusan pekerjaan. Hati dan pikiran kita sibuk memikirkan segala permasalahan hidup, kesulitan hidup, ataupun memikirkan segala perencanaan-perencanaan kita. Ya. Gambar-gambar seperti ini bukan asing lagi ya, bahkan mungkin
kita mengalaminya, saudara ya. Jujur kadang-kala juga saya seperti demikian, gitu ya. Kami bertiga kalau lagi makan bisa sibuk dengan gadget masing-masing, saudara ya. Ini kondisi saat ini. Kita hadir secara fisik, tetapi hati pikiran kita kemana-mana. Kita bisa duduk bersama keluarga, tapi kita sibuk dengan layar ponsel kita. Kita datang ke gereja, tapi hati kita sibuk memikirkan urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan, mohon maaf, kadangkala kita juga sibuk dengan gadget kita. Sudah jujur beberapa waktu yang lalu di Gading Serpong, di GKI Gading Serpong, ya mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya mendapat kiriman ya dari anggota jemaat yang mengabadikan jemaat ketika dengar khotbah sambil nonton drakor gitu ya. Yang mudah-mudahan sudah tidak ada lagi, saudara ya. Ya, tentunya ini satu hal yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Karena kita datang ke rumah Tuhan adalah untuk apa? Untuk meresponi undangannya, menikmati hadiratnya, menikmati Tuhan, saudara ya. Nah, spiritualitas itu dimulai dengan kehadiran. Kehadiran di sini bukan sekedar berarti melihat, kehadiran di sini bukan sekedar ada secara fisik. Ya. Tetapi kemudian hati pikiran kita ada di mana-mana. Tetapi kehadiran yang dimaksud di sini adalah melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata jasmani. Kehadiran bukan sekedar ada tetapi memberi perhatian. Berani diam, berani mendengar tanpa buru-buru menilai ataupun memberikan nasihat. Itu arti dari kehadiran. Itu makna spiritual dari kehadiran. Melihat dengan hati. Menikmati dengan hati. Jadi itu yang Tuhan rindukan ketika kita hadir di dalam bait-Nya. Ketika kita hadir beribadah kepada Tuhan. Kita bisa mengalami suatu spiritualitas yang sejati. Kerohanian kita bisa dibangun. Kalau kita datang beribadah, kita datang hadir dengan hati. Kita melihat dengan mata rohani kita apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita hadir dengan telinga rohani kita untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita dengar, kita pahami, dan kita hidupi dan kita lakukan melalui kebenaran firman-Nya. Dan kehadiran kita juga bukan sekedar ada, tetapi juga memberi perhatian kepada sesama kita, kepada saudara-saudara seiman kita. Sekali lagi saudara-saudara, pengalaman ibu ini juga yang tadi saya ceritakan itu banyak yang juga mengalami, saudara ya. Apalagi kalau jemaat itu sudah semakin banyak, gereja semakin besar, jemaat semakin bertambah, maka tentu PR kita semakin besar untuk apa? Untuk mengenal, saudara. Tapi jujur, ya, saya pun secara pribadi banyak jemaat GKI Gading Serpong yang saya tahu hanya wajah saja, gitu ya. Nama itu tidak hafal, tidak ingat. Ya, jadi seringkali harus saling bertanya kepada rekan hamba Tuhan, itu ibu siapa, itu bapak siapa, seperti itu. Karena itu perlu apa? Perlu untuk apa? Saling menyapa. Tentunya kita nggak bisa kenal dengan hanya apa? Tatapan. Ya, kita perlu saling menyapa, tanya nama. Dan tentunya ada satu persekutuan yang intens. Kalau kita datang sekali-sekali. Sebulan sekali, ya. Kita mungkin sulit untuk mengenal dan kita juga sulit untuk dikenal oleh saudara seiman kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, spiritualitas itu dimulai dengan kehadiran. Kehadiran bukan memberikan perhatian, bukan sekedar tetapi memberikan perhatian. Berani diam, berani mendengar tanpa buru-buru menilai atau memberikan nasihat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentunya sebagai hamba Tuhan sekian tahun dalam pelayanan banyak hal yang boleh saya alami yang menjadi pengalaman. Tapi ada satu pengalaman yang saya masih ingat persis ketika saya pelayanan praktek weekend di sebuah gereja di Jakarta. Ya, itu sekitar tahun 2001 ya. Saya ada di Jakarta 2019 ya. Jadi saya pelayanan di gereja yang kedua saya weekend. Yang pertama di GKI Greenfield, kemudian yang kedua di gereja Kalam Kudus, Kosambi ya.
Saya kenal ada seorang ibu yang aktif pelayanan. Dia sebagai guru sekolah minggu, dia juga pelayanan kebaktian umum dan dia juga tim pemerhati ya di gereja di Kalam Kudus. Suatu ketika ibu ini kami mendengar kabar bahwa dia sakit kanker, ya kanker payudara. Dan dia sendiri yang memberitahukan kepada rekan-rekan pelayan termasuk kepada guru-guru tentang kondisinya. Ya, jadi waktu dia kemudian pergi ke dokter dan kemudian dia mendapatkan hasil ya, dia didiagnosa kanker stadium 2. Ya. Tentunya kemudian hamba Tuhan ya, para majelis, rekan-rekan pelayan itu datang berkunjung. Karena saya waktu itu statusnya sebagai mahasiswa weekend, jadi kita hanya datang itu setiap Sabtu dan Minggu. Sedangkan hari biasa kami harus di asrama. Jadi saya belum pernah bertemu dengan ibu itu ketika mendengar kabar itu. Singkat cerita, tiba-tiba ibu ini kemudian menyampaikan bahwa untuk sementara dia akan vakum pelayanan, ya, dan dia akan menjalani pengobatan, saudara. Nah, singkat cerita, bukan hanya kemudian dia tidak pelayanan, ibu ini sama sekali kemudian tidak berkomunikasi dengan siapapun, ya. Jadi bahkan ada hamba Tuhan, rekan-rekan pelayan, ya. Mau berkunjung ke rumahnya, ya mau tahu kondisinya, tetapi ibu ini menolak. Dia memutuskan komunikasi. Pada waktu itu saya sendiri belum punya handphone ya, tahun 2001 ya. Kami kalau mau telepon itu pakai telepon koin dari asrama seperti itu ya. Sama sekali ibu ini pokoknya memutuskan hubungan dengan orang-orang gereja. Semua bingung, tidak tahu alasannya kenapa. Cukup lama hal ini berlangsung sekitar setengah tahun lebih ya. Kemudian tiba-tiba dapat berita bahwa ibu ini mau kasih kesaksian dalam ibadah Natal ya di gereja waktu itu. Jadi karena itu udah bulan Desember, tentunya ini menjadi suatu surprise dan disambut dengan baik. Dan akhirnya pada waktu dia memberikan kesaksian baru kemudian disampaikanlah. Termasuk yang menjadi alasan ketika dia memutuskan komunikasi dengan para pelayan, dengan teman-temannya. Kenapa? Rupanya ketika pertama kali dia mendengar diagnosa dokter dan ada teman-teman yang datang berkunjung, banyak yang memberikan nasihat ya. Banyak juga yang memberikan dorongan, semangat. Tetapi banyak juga yang bagi dia itu membuat dia terluka ya. Karena banyak yang seperti mempertanyakan kenapa sih kamu harus kena penyakit itu? Itu karena kamu itu mungkin gaya hidupmu itu enggak baik ya. Kamu pola makanmu tidak baik. Ada juga banyak yang menyarankan kamu harus ke dokter A, ke dokter B, kamu harus minum A, minum obat ini atau herbal ini seperti itu ya. Begitu berikan banyak nasihat. Dari sekian orang-orang yang memberikan, yang datang berkunjung, intinya kesimpulannya dia merasa dia menjadi terluka. Karena ada perkataan-perkataan yang dia merasa dituduh, ya tertuduh, dia dihakimi. Ya. Satu hal dia katakan yang dia butuhkan adalah kehadiran. Kehadiran teman-teman untuk apa? Untuk mendengar keluh kesah. Dia katakan betul semua apa yang dikatakan oleh teman itu adalah betul adanya. Baik adanya. Tapi pada saat itu dia mengakui bahwa dia kondisi itu bukan waktunya, bukan tepat untuk mendengar semua itu. Kondisinya itu begitu terpuruk. Dia seorang ibu tunggal, dia suaminya meninggal ketika anaknya masih kecil. Sehingga dia berjuang, dia bekerja di sebuah bank. Dia harus berjuang. Jadi ketika dia kemudian mendapatkan diagnosa sakit itu, dia berpikir bagaimana untuk pengobatan, apakah saya masih bisa bekerja? Anak saya masih kuliah, bagaimana saya bisa membiayainya? Apakah saya masih pelayanan? Kalau nanti saya berobat, apakah pengobatan akan berhasil? Begitu banyak pemikiran dan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Dan dia ingin tumpahkan itu, tapi justru ketika teman-teman datang, begitu banyak nasihat, begitu banyak kata-kata yang semakin membuat dia pusing, bahkan dia membuat dia menjadi terluka. Bapak sudah dikasih Tuhan, kadangkala memang mungkin banyak saudara-saudara seiman kita membutuhkan kehadiran kita bukan untuk memberikan banyak nasihat, tetapi mungkin hanya sekedar hadir, ya, untuk memberikan telinga kita untuk mendengar keluh kesahnya, untuk juga supaya kita bisa mendoakannya. Bapak sudah dikasih Tuhan, ini menjadi evaluasi bagi saya secara pribadi. Saya sudah mengalami itu puluhan tahun yang lalu ya. Tetapi
Kadang-kala itu ketika pemasukan jemaat seringkali terjadi seperti demikian. Ya. Lebih banyak berbicara dan sedikit untuk mendengarkan. Kehadiran bukan sekedar ada, tetapi bagaimana kita memberikan perhatian. Berani sabar untuk diam sejenak untuk mendengar keluh kesah teman kita. Berani bersabar untuk mendengar tanpa buru-buru menilai dan memberikan nasihat atau bahkan menghakimi saudara-saudara kita. Spiritualitas Kristen dimulai dari kehadiran. Jika kita tidak melihat, kita tidak akan tergerak. Henry Nouwen menulis di dalam bukunya, dia mengatakan menjadi hadir bagi seseorang adalah cara paling sederhana, namun paling sulit untuk mengasihi. Apa yang menjadi aplikasi bagi setiap kita? Saudara-saudara, spiritualitas Kristen dimulai dari kehadiran. Bukan sekedar hadir di gereja, tetapi hadir dengan hati. Kita menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap momen kehidupan kita. Di era digital kita bisa hadir secara fisik, tetapi kita sering absen secara rohani. Kita bisa duduk bersama keluarga, namun hati dan pikiran terpisah di layar ponsel masing-masing. Tentunya ini menjadi satu evaluasi terus di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami suatu spiritualitas yang sejati, maka mari kita mulai hadir. Hadir melihat dengan hati, bukan dengan mata jasmani saja. Hadir sungguh-sungguh ada, memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap keluarga kita, terhadap sesama kita. Pertanyaan yang jadi perenungan bagi setiap kita. Apakah saya benar-benar hadir dalam ibadah dan doa saya? Apakah saat ini kita sudah sungguh-sungguh hadir dalam ibadah dan doa-doa kita kepada Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh hadir dalam pelayanan saya? Atau sekedar fisik saja? Kelihatan bahwa kita aktif melayani, tetapi hati kita, pikiran kita entah ada di mana. Apakah kita sungguh-sungguh hadir di dalam percakapan sesama kita? Kita sungguh-sungguh menyelami apa yang dikeluhkan, apa yang kita dengar dari saudara seiman kita. Kita belajar peduli dengan kondisinya. Biar ini menjadi satu perenungan bagi kita. Kasih sejati dimulai dari kehadiran yang penuh perhatian. Kasih itulah yang Yesus berikan dan teladankan bagi kita. Dalam kesaksian Alkitab kita melihat bagaimana Yesus berhenti ketika ada orang yang buta berseru kepadanya. Ya, kita melihat dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Dia berhenti di tengah kerumunan hanya untuk berbicara dengan perempuan yang menjama jubahnya. Dalam Lukas 8 ayat 45. Dia berhenti untuk makan di rumah Sakeus, seorang pendosa. Di Lukas 19 kita melihat hal itu. Tuhan Yesus berikan suatu teladan dalam kehidupannya di tengah-tengah manusia. Dia selalu hadir pada orang-orang yang membutuhkannya. Dia hadir bukan sekedar ada, tetapi dengan pedulian, dengan perhatian, bahkan tindakan nyata memberikan pertolongan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, spiritualitas itu bertumbuh di dalam kebersamaan. Masih di dalam Lukas 10, setelah menolong korban, orang Samaria itu membawa dia ke penginapan, merawatnya bahkan menitipkan uang agar ia tetap dirawat. Saudara-saudara, ini bukan sekedar menolong, tetapi satu tindakan yang menunjukkan kebersamaan. Henry Nouwen menulis, kita tidak bisa menjadi kudus sendirian. Artinya iman yang hidup selalu tumbuh di tengah komunitas. Gereja itu hadir bukan sekedar pertemuan. Tetapi gereja hadir itu menjadi satu komunitas orang-orang percaya. Di dalam Alkitab pun menyaksikan bagaimana Yesus pun tidak berjalan sendiri. Dia membentuk komunitas 12 murid. Orang-orang biasa dengan karakter yang berbeda-beda. Ada Petrus yang cepat bicara, ada Thomas yang suka ragu, ada Yudas yang licik. Tetapi kita melihat di sana, justru di sanalah kasih diuji, kesabaran dibentuk dan pengampunan dipraktikkan. Ya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Henry Nouwen berkata, komunitas Kristen adalah tempat di mana luka menjadi sumber berkat. Artinya kita bertumbuh bukan karena semua sempurna, tetapi karena kita mau berjalan bersama dalam ketidaksempurnaan. Bapak Saudara, mungkin kita berpikir lebih mudah hidup rohani sendirian. Lebih mudah kita sendirian. Tidak ada konflik, tidak ada gosip. Ya, tetapi saudara-saudara pernah lihat batu sungai? Tahu batu sungai? Ya. Kalau kita lihat batu sungai itu bulat-bulat, ada pipi, tapi begitu licin gitu ya. Bukan karena dia dipakai kertas pasir itu atau diasah untuk seperti demikian. Tetapi batu sungai itu menjadi halus. Karena apa? Karena bergesekan dengan batu lain di arus sungai yang deras. Begitu juga dengan kita. Di dalam kebersamaan kita dihaluskan oleh kasih Tuhan. Karena itu jangan kita menjauh dari persekutuan walau kadang ada perbedaan dan konflik. Bahkan bukan kadang, mungkin seringkali terjadi yang namanya perbedaan dan konflik. Tetapi justru disitulah Tuhan membentuk karakter kita. Jadilah orang yang membangun bukan merusak kebersamaan. Juga kehadiran kita dalam satu komunitas, Tuhan rindukan untuk apa? Kita menjadi orang yang membangun sesama kita. Kita pun dibangun oleh sesama kita yang lain. Kita bagaimana di dalam komunitas, di dalam kebersamaan itu kita saling mendoakan. Mendoakan sesama kita, mendoakan saudara seiman kita. Bukan apa? Bukan bicarakan di belakang. Tapi jujur masih sering terjadi seperti demikian. Kebersamaan itu kita belajar berkata, aku salah dan aku mengampuni. Sudah 2 kalimat yang bisa menyembuhkan banyak luka di dalam komunitas. Ya. Terjadi konflik karena perbedaan. Karena ketidaksamaan pemikiran dan lain sebagainya. Bisa terjadi konflik. Tetapi bagaimana dikatakan di dalam kebersamaan itu. Kita belajar untuk berkata aku salah. Saudara mengakui kesalahan itu mudah? Tidak mudah. Kalaupun kita mengakui kesalahan kadang pakai kata-kata yang tidak seperti demikian gitu. Langsung mengaku salah. Butuh waktu gitu ya. Bahkan ketika didesak baru. Dan kita belajar berkata, aku mengampuni. Di dalam kebersamaan itu, bagaimana kita belajar untuk memberikan keluasan hati. Membuka hati kita dengan lebar. Membuka pengampunan yang sebanyak-banyaknya bagi sesama kita. Karena apa sekali lagi? Kita masing-masing, kita semuanya tidak sempurna satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita ditempatkan bersama-sama, maka Tuhan tak mau untuk kita saling membangun satu dengan yang lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Bersyukur di gereja kita ada yang namanya kelompok kecil. Itu menjadi wadah di mana kita hidup bersama. PKK itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, makan, ya, bersenda gurau, menikmati kebersamaan. Tetapi lebih dalam lagi, di mana bersamaan itu kita boleh mengalami yang namanya berbagi hidup. Saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Kebersamaan adalah tempat kasih Allah menjadi nyata. Karena di tengah saudara seiman kita melihat wajah Kristus. Yang terakhir, spiritualitas yang memancar dalam kebelas kasihan. Akhir dari kisah Lukas pasal 10 di ayat yang ke-37 itu menegaskan inti panggilan Yesus. Dikatakan, pergilah dan perbuatlah demikian juga. Belas kasihan bukan hanya perasaan. Tapi tindakan yang lahir dari hati yang disentuh oleh kasih Allah. Henry Nouwen berkata, belas kasihan berarti pergi ke tempat penderitaan orang lain tanpa ingin menguasai atau memperbaikinya. Hanya untuk hadir dan mengasihi. Sama seperti Samaria yang murah hati. Dikatakan tergeraklah hatinya. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah splagnisomai. Splagnisomai yang berarti rasa pedih mendalam karena melihat penderitaan orang lain. Turut merasakan secara dalam, ya, empati dengan apa yang dialami oleh sesama, oleh orang lain. Orang Samaria itu berhenti menolong
Dia membalut luka, dia menanggung biaya. Kita melihat di sini belas kasihan selalu melibatkan pengorbanan. Baik itu waktu, tenaga, dan harta. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita melakukan hal demikian? Mau tidak mau. Karena ini adalah perintah Tuhan. Panggilan dan perintah Tuhan dikatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudara, belas kasihan perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Belas kasihan bukan sekedar kata-kata, tetapi belas kasihan adalah tindakan nyata. Belas kasihan bukan sekedar kata-kata, tetapi merupakan tindakan kasih kita. Yang mempraktekkan, yang melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kita mulai memiliki hati yang berbelas kasihan di rumah kita. Kita belajar memaafkan. Kita sadari para suami dan istri sering terjadi yang namanya pertengkaran. Saling menyakiti. Dibutuhkan untuk apa? Hati yang luas untuk apa? Memaafkan. Kita mempraktikkan belas kasihan, belajar mendengar, menolong. Di gereja, dalam persekutuan di gereja. Kita membangun satu dengan yang lain, bukan menjatuhkan. Kalau kita diliputi dengan hati yang iri, maka kita akan terus melakukan tindakan yang hanya akan merusak. Bukan hanya merusak sesama kita, bahkan bisa merusak akan komunitas, akan gereja Tuhan. Bukan juga untuk menghakimi. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, tetapi mendapatkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan di masyarakat, bagaimana kita melayani mereka yang terjatuh karena pergumulan akan kehidupan. Sesudah dikasih Tuhan, pergumulan spiritualitas Kristen bukan diukur dari doa panjang atau ritual-ritual yang kita lakukan. Ibadah demi ibadah, tetapi dari kasih yang diwujudkan. Belas kasihan itu merupakan tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk meresponi panggilan dan perintah Tuhan. Untuk kita supaya mengalami suatu spiritualitas yang sejati di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kehadiran itu. Kita mengalami kebersamaan itu. Dan kita mengalami belas kasihan itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur. Karena Engkau hadir bagi kami dengan kasih yang begitu sempurna, tanpa batas dan tanpa syarat. Engkau menjalin dan membangun kebersamaan dengan kami, orang-orang yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, yang berdosa, yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Dan Engkau juga menyatakan belas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami yang berdosa. Bahkan dengan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau rela disalibkan, mati bagi kami. Untuk supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk supaya kami tidak binasa karena pelanggaran dan dosa kami. Ya Tuhan, biarlah saat ini melalui kebenaran firman Tuhan kami kembali diajar untuk hidup di dalam kehadiran-Mu setiap hari. Kami terus berupaya untuk membangun kebersamaan yang memulihkan, yang menyembuhkan. Dan bagaimana menjadikan hidup kami menjadi saluran belas kasih-Mu kepada sesama kami, kepada saudara-saudara seiman kami, bahkan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga hidup kami sungguh menjadi cermin akan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin.